Dalam kajian hukum Islam, Ushul Fiqh, para ulama menetapkan bahwa hukum syariat bersumber dari dalil yang memiliki tingkatan kekuatan berbeda. Hal ini bertujuan menjaga agar hukum tetap bersandar pada wahyu, bukan semata-mata pada akal manusia. 4 sumber hukum utama dalam Islam. Pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan menjadi sumber hukum tertinggi. Contoh hukum dalam Al-Quran, kewajiban salat, larangan riba, dan hukum warisan. Kedua, hadis atau sunnah. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi yang berfungsi menjelaskan Al-Quran. Contoh, tata cara salat, jumlah rakaat, dan ketentuan zakat. Ketiga, ijma, kesepakatan ulama. Ijma adalah kesepakatan ulama mujtahid pada suatu masa terhadap suatu hukum syariat. Contoh, kewajiban salat 5 waktu dan kodifikasi mushaf Al-Quran. Keempat, qiyas, analogi hukum. Qiyas adalah menetapkan hukum perkara baru dengan membandingkannya kepada hukum yang sudah ada karena kesamaan sebab, ilat. Contoh, khamr haram karena memabukkan dan narkotika diqiyaskan haram karena merusak akal. Apakah ada metode selain 4 ini? Dalam ushul fiqh, ulama juga menjelaskan adanya metode ijtihad pelengkap yang digunakan ketika tidak ditemukan dalil langsung. Metode ini dikenal dan digunakan dalam 4 mazhab, Al-Madzahib Al-Arba'ah, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Istihsan, secara bahasa menganggap sesuatu lebih baik. Memilih hukum yang dianggap lebih kuat maslahatnya dibanding qiyas umum. Banyak digunakan dalam mazhab Hanafi, maslahah mursalah, kemaslahatan umum yang tidak ada dalil khusus yang menyebutkan secara langsung. Digunakan selama tidak bertentangan dengan syariat. Contoh, sistem lalu lintas dan sistem administrasi pemerintahan. Urf, adat kebiasaan masyarakat. Adat dapat menjadi pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Contoh, standar mahar mengikuti kebiasaan daerah. Sad zari'ah, menutup sarana yang dapat mengantarkan kepada keburukan. Contoh, larangan khalwat untuk mencegah zina. Istishab secara literal menetapkan keberlangsungan hukum asal. Hukum asal tetap berlaku sampai ada dalil yang mengubahnya. Contoh, hukum asal sesuatu adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkan. Inti perbedaan tingkatan. Al-Quran adalah wahyu langsung, tingkatan tertinggi. Hadis adalah penjelas wahyu. Ijma adalah kesepakatan ulama. Qiyas adalah analogi hukum. Dan metode ijtihad tambahan adalah pendukung penetapan hukum. Kesimpulan akademik. Struktur sumber hukum Islam menunjukkan bahwa syariat memiliki sistem ilmiah yang berlapis. Setiap hukum harus kembali kepada wahyu, dipahami melalui sunnah, dijaga melalui ijma', dan dikembangkan melalui ijtihad yang terikat kaidah. Subscribe and share. Semoga bermanfaat dan jadi rujukan. Amin.